Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriani Kalolami dari kelompok 3 di bawah bimbingan Pak Cucu Suhendar. Saya dari instansi lokal rehabilitasi sosial orang dengan HIV pengurangi di Kalat di bawah naungan Kementerian Sosial. Perkenalkan, izinkan saya ingin memaparkan hasil praktek belajar lapangan yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar. BRSPDPF Wirajaya di Makassar merupakan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI yang mempunyai kapasitas daya tampung lebih 100 orang penyandang disabilitas fisik yang dilayani khusus dari kawasan timur Indonesia. Adapun visi dari Balai Wirajaya tersebut yaitu merupakan sebagai Center of Excellence bagi penyandang disabilitas fisik di bawah kawasan timur Indonesia. Misi dari Balai Wirajaya yang pertama mewujudkan profesionalisme SDM dan penataan administrasi yang akuntabel dan transparan. Yang kedua, mewujudkan asesmen dan advokasi sosial berbasis masalah dan kebutuhan penyandang disabilitas fisik secara terintegrasi. Yang ketiga, mewujudkan layanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan metode dan teknik bekerja sosial. BRSPDF Wirajaya memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai bagi penerima manfaat seperti asrama, ruang keterampilan, kantor, masjid, ruang pertemuan, dan lain-lain. Adapun sumber SDM yang ada di Balai Wirajaya yaitu 38 PNS dan 27 PPNPN. Jangkauan wilayah kerja pada Balai Wirajaya mencakup 17 provinsi yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan target output pada tahun 2021 ini mencapai 2.400 orang. Adapun program atensi rehabilitasi sosial yang ada di Balai Wirajaya mencakup yang pertama, atensi berbasis keluarga, di mana atensi tersebut menciptakan kondisi keluarga yang dapat memberikan layanan secara mandiri, aktif dan sejahtera bagi penyandang disabilitas fisik. Adapun dukungan keluarga mencakup penguatan psikososial, fisik, dan mental. Atensi berbasis yang kedua yaitu atensi berbasis komunikasi atau LKS, di mana bertujuan untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan yang ramah disabilitas serta berkontribusi dalam pemenuhan hak disabilitas secara mandiri, aktif, dan sejahtera. Yang ketiga, atensi berbasis residensial, di mana dilaksanakan dalam bentuk temporary shelter dan daycare. Dalam atensi berbasis residensial ini yang dilakukan ada beberapa terapi-terapi yang diberikan oleh PM, seperti terapi fisik, terapi psikososial, terapi spiritual, terapi penghidupan, dan pembuatan dan latihan alat bantu protesis ortesis, atau dengan kata lain pembuatan kaki palsu. Selain itu,
BRS PDPF Wirajaya memiliki sentra kreasi yang meliputi itu kafe yang diracik secara langsung oleh PM-nya sendiri, dibekali dengan tenaga instruktur yang ahli. Keterampilan yang ada di Balai Wirajaya yang diberikan oleh PM tersebut adalah keterampilan percetakan, keterampilan fotografi, keterampilan otomotif, keterampilan elektronik, keterampilan penjahitan yang terdiri dari penjahitan baju pria dan wanita. Adapun relevasi dengan substansi yang saya dapat, hampir semua materi dipraktikkan di Balai Wirajaya, seperti praktek kerja secara mikro, misalnya terapi fisik, terapi psikososial, terapi spiritual, penghidupan, pembuatan dan latihan, pembuatan dalam kaki palsu. Seperti halnya di Balai Wirajaya juga, ketika kita melakukan penerimaan PM, Peksos terlebih dahulu melakukan registrasi, kemudian melakukan isolasi mandiri dengan cara swab, terus melakukan asesmen dan melakukan CC sesuai dengan kasus yang dialami setiap PM. Selain itu, adapun praktek kerja secara meso. Praktek kerja secara meso itu sudah dilakukan di mana mereka telah melakukan kerjasama dengan LKS serta perusahaan-perusahaan seperti Alfamart. Fungsi dari administrasi Peksos tersendiri itu yang pertama, manajemen pelayanan kesejahteraan sosial, yang kedua melakukan komunikasi sosial serta tata usaha. Selanjutnya yaitu adapun tugas dan peranan Peksos sebagai administrator, yaitu melakukan penerimaan, pemeliharaan, kreativitas, pemberian fasilitas, komunikasi serta pemberian motivasi. Di sini juga menyangkut tentang kontribusi sesuai dengan pendidikan yang saya dapat itu sebagai pendidikan saya sebagai manajemen informatika. Secara garis besarnya tidak ada hubungannya secara langsung dengan balai tersebut. Yang bisa saya lakukan di sini adalah melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian administrasi saat penerimaan sampai terminasi serta melakukan pembuatan file PM dalam bentuk digital. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dari hasil pemaparan praktik belajar lapangan saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.